Kalau melihat rekam jejak Gibran sebagai wakil presiden, kualitas dia sebagai calon pemimpin masa depan, apakah sudah terlihat? Yang paling saya lihat dari sisi dia sebetulnya ya kekuatan dia untuk mendengar kritik itu. Kekuatan dia untuk tidak marah, tidak gampang marah, tidak gampang. Kritik model apa aja pokoknya Kritik dia. model apa, dihina bahkan kan di netizen dia tahan. Dia. Jangan dikira itu bukan sesuatu, itu modal. Nggak semua orang siap untuk menerima kritik. Tidak semua pejabat itu siap untuk menerima kritik. Bahkan banyak pejabat yang marah ketika dikritik. Selain itu apa lagi? Selain itu, ya memang belum kelihatan. Gibran itu capres terbaik yang mesti diwaspadai banyak orang kok masih terlalu dini ya. Terlalu prematur. Kalau bahasa para netizen itu terlalu lebay lah. Bisa jadi memang terbaik kalau saya baca-baca komentar, tapi terbaik di antara calon-calon yang ada di PSI. Apalagi kemarin dalam survei terakhir Median, Ya. itu masuk 5 besar pun tidak Gibran itu. Peringkat 7. Peringkat 7. Yang pertama itu Pak Prabowo, kemudian ada Anies. Anies Tinggi. masih cukup Dia tinggi. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas. Apa kabar Mas? Sehat. Sehat ya? Sehat. Rumah bagaimana? Aman, alhamdulillah. Aman dari banjir. Cuman lagi banjir di mana-mana ini. Nggak aman ya. Tidak hanya banjir air kan. Nah, ada banjir apa lagi? Ada banjir pujian, banjir nyinyiran. Yang banjir pujian siapa? Iya, banyak kan. Ada yang Ada. Wapres. Wapres, ya, itu. Sekarang kan banjir pujian tuh. Sampai Tapi juga meluper-luper tuh iya, kayaknya pujian. tapi juga di banjiran nyinyir juga kan. Ya, maksudnya itu. Ya. Ya, kita tanya Mas. Ya, Mas Kar. Waduh. Mas Kar, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sehat. Aman, Walafiat. perjalanan lancar? Lancar. Kita kebetulan domisili di Hulu. Jadi kalau domisili di Hulu itu insya Allah Aman. aman dari banjir. Gitu. Tapi dulu pernah ya berdomisili di Hilir? Hilir. 5 tahun. Gitu. 5 tahun di Hilir. Jadi begitu ada penduduk sudah was-was itu ya? Bukan hanya tahun 2002 itu malah justru habis ya rumah itu kan. Kami kan dulu tinggal di tempat yang tidak ada lantai 2-nya. Sementara banjir datang sampai 3 meter kan. Sekarang balas dendam dia. Dulu selalu dapat kiriman, sekarang yang mengirimi. Itu suatu statement yang tidak mengenakkan orang Bogor itu. Jadi Jakarta yang kebanjiran, Bogor yang disalahkan. Tapi kalau soal banjir pujian bagaimana ini? Iya, di Indonesia itu politik itu selalu di drive ya, atau digerakkan oleh 2 hal itu, titik ekstrim. Satu pujian, kedua itu ya hinaan, Nyinyiran lah setidaknya. Pujian itu termasuk di dalamnya adalah jilatan gitu. karena batas antara memuji dan menjilat itu udah sangat tipis di Indonesia. Begitu juga dengan cibiran, nyinyiran dan hinaan. Jadi kita ini selalu hidup akhir-akhir ini, terutama setelah reformasi lah ya. Kita ini hidup di dalam bahasa politik yang sangat vulgar ya, lalu berada pada titik-titik yang sangat ekstrim. Kalau muji itu udah nggak kira-kira, kalau jilat juga udah nggak kira-kira. Ini adalah contoh bagaimana bangsa yang tingkat literasinya masih rendah. Kalau tingkat literasinya masih rendah ya begitu. Iya, betapa tidak. Beberapa bulan lalu ya Ade Armando, politisi PSI, pernah mengatakan bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Padahal baru setahun kerja ya. Nah, itu dia. Akhir pekan lalu lah di podcast Gaspol ya. Gaspol. Di kompas.com. Itu ketua harian Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Partai Gajah. Partai Gajah yang dulunya Partai Mawar ya. Mawar. Sekarang jadi Partai Gajah. Tapi bukan gajah ngamuk. Ahmad Ali mengatakan bahwa memang ada calon presiden lebih baik dari Gibran.
Itu dalam podcast tersebut, Ahmad Ali juga mengatakan akan berbahaya jika Pak Prabowo itu melepas Gibran. Dan jika dilepas itu akan berbalik menjadi kompetitor yang paling kuat. Ini apakah sebagai warning bagi Pak Prabowo untuk tidak melepas Gibran, atau strategi dari PSI untuk menjadi orbit perbincangan publik untuk branding? Enggak, kalau saya melihatnya bukan sekadar branding ya. Ini adalah sebuah strategi dari partai politik yang selama ini memang kerap dimainkan, yaitu menghidupkan kartu-kartu lah. Biasanya orang kalau punya hasrat untuk menghidupkan kartu, biasanya berarti ada ketidakpercayaan diri. Umumnya begitu. Jadi banyak sekali hal-hal ikhwal politik di Indonesia itu harus dibaca sebaliknya. Kalau orang bilang bahwa ini berbahaya loh, ya, bisa jadi dibaca, oh nggak ada apa-apanya nih orang gitu. Bisa boleh dibaca seperti itu. Jadi saya kok melihat ini adalah strategi bagaimana supaya Prabowo tidak berpaling dari Gibran, sekaligus bisa dibaca bahwa Gibran sedang dalam posisi di persimpangan ini. Di posisi di persimpangan maksudnya adalah wilayah posisi di mana dia potensial untuk ditinggalkan oleh Prabowo nanti di 2029. Ya kenapa? Ya karena muncul figur-figur baru kan. Figur-figur yang dulu atau beberapa tahun lalu belum sempat muncul di mata publik, sekarang mulai muncul. Ada KDM yang kemudian melejit setelah menjadi gubernur Jawa Barat misalnya. Itu kan 5 tahun lalu kan belum terlalu kelihatan. Sudah ada, tetapi ikon dia sebagai orang yang dikenal, yang sangat populer kan belum terlalu kelihatan. Lalu ada Purbaya Yudisadewa, yang baru beberapa bulan lalu itu mulai kelihatan. Jadi dia ada semacam kayak plot twist gitu ya, bisa membalikkan keadaan dari yang tadinya itu diserang, hampir diserang menjadi sangat dicintai gitu kan, atau dicintai lah, tidak sangat-sangat, karena beberapa orang sekarang kan mulai mengkritisi kebijakan Menteri Keuangan, yang mana yang dijanjikan kok belum kelihatan kan gitu, rupiah justru makin melemah gitu. Sektor real perbankan yang duitnya diambil dari Bank Indonesia mana kok belum terserap ke UKM, ke pasar gitu. Terkonversi dalam bentuk kredit gitu. Pertumbuhan kredit kita tahun ini malah semakin mengenaskan kan. Sangat-sangat sedikit ya, 10%. Nah, di situasi seperti itu orang akan di-challenge tuh. Orang akan di-challenge, memunculkan figur baru, dan ini bagus, figur-figur baru. Nah, ketika figur-figur baru itu mulai muncul dan itu terekam di dalam survei, maka ada pihak-pihak yang merasa, kalau istilah anak sekarang kan insecure gitu. Jadi mulai nggak nyaman ini. Nah, ketika nggak nyaman itu ya harus memunculkan letupan-letupan lah. Nah, salah satu letupannya adalah ya ini bahaya loh ini kalau tidak dia digandeng lagi, nah dia bisa menjadi lawan yang serius gitu. Tetapi kalau dalam kalkulasi politik hari ini loh ya, menurut keyakinan saya, kalau kalkulasi politik hari ini masih terlalu jauh lah bagi Gibran untuk menantang sosok Prabowo. Prabowo masih sangat kuat dan bahkan potensi bisa menjadi kuat kalau dia menggandeng beberapa figur-figur yang terlihat selama ini. Ada mulai banyak figur, ada yang tadi saya sebut Purbaya, ada Deddy Mulyadi, ada juga Pramono Anung. Ya, sudah mulai muncul nama Pramono dalam radar survei. Sementara nama lama juga tidak hilang juga. Ya, ada AHY. AHY ada, Anies Baswedan juga masih sangat tinggi.
yang satu-satunya yang hilang kan Ridwan Kamil gitu. Itu kan karena ada kasus ya kan, ada dia dikait-kaitkan dengan Bang Jabar, setelah itu ada dikait-kaitkan dengan adanya aliran ke sejumlah selebritas gitu ya, lalu kasus yang lebih banyak bernuansa privat, kasus keluarga itu akhirnya di Indonesia itu kalau kita sudah kena kasus keluarga itu susah. Dalam politik pun akan membalikkan popularitas juga agak susah. Kayak Ridwan Kamil itu sekarang dihukum oleh netizen dan dicintai. Kenapa? Cara dia membangun brandingnya juga terlalu personal. Maka ketika dia tiba-tiba terganggu atau terkena hal-hal yang sifatnya personal, ya branding itu runtuh. Karena fondasinya adalah fondasi personal. Nah, Gibran dalam konteks sekarang ini, apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali terkait dengan ini, dia sebetulnya hendak memposisikannya dua hal sekaligus. Yang pertama itu Gibran biar tetap berada di orbit, itu artinya Gibran jangan dilepeh gitu, apa ya, dilepeh itu apa, ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Dan yang kedua, dia butuh membangun PSI ini. Bagaimana PSI ini bisa menjadi partai yang ya diperhitungkan lah, partai yang masuk ke parliamentary threshold. Nah, caranya kan gitu, dia harus masuk dalam perbincangan. Kalau dia tidak pernah masuk dalam perbincangan, ya nanti lama-lama justru akan hilang gitu loh, dan dia tidak akan masuk dalam orbit. Jadi logistik yang sangat besar pun itu tidak akan ada artinya kalau di dalam strategi komunikasinya salah. Gitu. Kurang banyak apa logistiknya Perindo. Yeah. Tapi yang kita saksikan kan Perindo selalu gagal masuk ke parlemen. Kan? Itu juga yang dialami oleh PSI. Iya. Ya, kurang banyak apa logistiknya PSI kan. Iya. Tapi kan sekarang katanya kan semakin banyak gitu, karena mengumpulkan beberapa kemarin orang. Biaya kampanye terbesar ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dengan seperti itu, ini sekaligus juga paradoks itu. Di mana-mana dikeluhkan politik uang tinggi, tapi pada sisi yang lain ternyata uang bukan segala-galanya. Masih ada juga orang yang kalau memilih partai politik itu masih pada ideologi ada. Ya anak-anak mudanya random aja. Termasuk juga nama Pak Jokowi juga bukan segala-galanya. Karena kan pada pemilu yang lalu kan PSI mendeklar sebagai partainya Jokowi. Iya, betul lah. Pak Jokowi kan juga ya lambat laun pasti kalau orang sudah lengser ke Prabon itu ya mestinya kalau dia bisa mandek Pandito itu masih akan dikenang. Tetapi karena Pak Jokowi ini setelah lengser jadi presiden itu sibuknya adalah sibuk menangkis isu ijazah palsu, maka dia tidak sempat mandek Pandito. Ya, dengan cara seperti itu, maka yang kita saksikan hari ini ya mau nggak mau dia tetap harus cawe-cawe terus itu kan di tubuh PSI, bagaimana mendrive Gibran supaya menggrooming ini Gibran ini menjadi sosok yang betul-betul diperbincangkan, diperhitungkan. Nah, akhirnya kan menggunakan nama-nama yang sudah punya pengalaman di dalam politik kan. Ya Ahmad Ali selama ini kan sudah punya pengalaman menjadi waketum Partai Nasdem. Ya semuanya dalam rangka ya tadi exercises untuk menjadi partai yang diperhitungkan. Termasuk statement yang tanda kutip statement berani itu. Sebagian orang menyatakan itu berani, statement itu, tapi sebagian mengatakan itu blunder. Iya, karena begini, saya sih menangkap ada kegelisahan ya di tubuh PSI, juga bagaimana tetap menjadikan Gibran ini di dalam orbit perbincangan publik. Karena kan dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, kan Partai Gerindra memberi mandat kepada Pak Prabowo untuk
diberikan kepercayaan menjadi calon presiden pada 2029. Termasuk Partai Amanat Nasional kan juga akan mengusung Pak Prabowo dalam Pilpres 2029. Tetapi dua-duanya tidak menyertakan nama Gibran sebagai calon wakil presiden. Kalau PAN itu kan mah bilang kalau soal cawapres ya nanti dulu kan. Itu dia, itu artinya kan ada ini kegelisahan ini kalau saya menangkapnya. Nah, apalagi kemarin dalam survei terakhir Median itu masuk 5 besar pun tidak Gibran itu. Peringkat 7. Yang pertama itu Pak Prabowo, kemudian ada Anies tinggi. Masih cukup dia tinggi 19,9%. Kalau Pak Prabowo itu kan 24 atau 27? Ya, 24,7 kalau nggak salah, atau 27,4 ya kalau lupa. Nah, itu terus jauh. Angkanya yang tentukan. Kemudian ada KDM. Selain KDM, kemudian ada Pak Purbaya yang merangsek tiba-tiba kan dengan perolehan suara 4, sekian persen ya. Terus kemudian ada Ganjar, ada AHY, baru kemudian ada nama Gibran gitu. Artinya ya masih jauh ini kalau memang mau memosisikan diri sebagai sosok yang akan diperhitungkan sebagai calon presiden pada 2029. Karena selama ini juga begini kan, publik menangkap kesan ya bahwa Gibran ini kan menjadi wakil presiden ini kan diakselerasi lah dalam tanda kutip kan melalui Mahkamah Konstitusi kan. Nah, yang sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah yang dilakukan oleh statement yang disampaikan oleh Ahmad Ali ini sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang saya tanyakan ke Mas Kohar sebagai upaya untuk mengangkat kembali nama Gibran di orbit perbincangan publik, popularitasnya meningkat, atau ya wujud kegalauan tadi itu? Ya, dua-duanya, malah ada 3 kan. Tadi Mas Kohar juga ada diterangkan. Pertama, agar nama Gibran itu tetap ada di perbincangan publik, kemudian karena dia galau, dan ketiga menurut saya sebagai semacam gertakan kepada Pak Prabowo. Itu tadi warning lah kepada Pak Prabowo. Karena kalau kita lihat ini kan sebelumnya waktu itu kan Pak Jokowi juga bilang kan belum apa-apa kan dia sudah menyatakan mendukung duet Pak Prabowo Gibran itu untuk 2 periode kan. Nah, itu kan ya dia melihat pasti situasinya tidak terlalu menguntungkan sehingga dia punya cara untuk tetap memaksa Pak Prabowo itu yang memposisikan Gibran pada tempat yang lebih bagus dibandingkan yang lain. Nah, kalau kemudian Ahmad Ali itu menyatakan capres terbaik ya semacam ancaman lah. Kalau nanti itu Gibran itu ditinggalkan, ya dia akan berdiri sendirian. Dia mengingatkan bahwa Gibran itu posisinya ya sangat kuat untuk menjadi rival Pak Prabowo. Meskipun dari hasil survei ya tadi Mas Har sudah sebutkan itu berbanding terbalik dengan apa yang ada kan. Bahkan untuk 3 besar aja kan tidak masuk. Bahkan 5 besar pun juga tidak ada nama Gibran. Bahkan dengan AHY itu masih kalah. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan Anies Baswedan, dengan KDM yang dari hasil survei ya sangat tinggi. Bahkan ada yang menyebut nanti itu ada rival yang kembali terulang antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari hasil survei Median ya. Jadi menurut saya kok untuk mengatakan bahwa Gibran itu capres terbaik yang mesti diwaspadai banyak orang kok masih terlalu dini ya. Terlalu prematur. Terlalu, kalau bahasa para netizen itu terlalu lebay lah. Bisa jadi memang terbaik kalau saya baca-baca komentar, tapi terbaik di antara calon-calon yang ada di PSI. Jadi Gibran itu pokoknya, jadi orang-orang PSI itu dia ada yang lebih baik dibandingkan Gibran. Bisa jadi seperti itu. Pesaingnya Kaisang. Atau mungkin pesaingnya Pak Jokowi kalau nanti Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina. Jadi ini strategi bahwa ya Ahmad Ali, khususnya PSI, khususnya Ahmad Ali sudah melihat bahwa posisi Gibran itu memang tidak sebagus seperti yang mereka harapkan.
Ya, hasil survei itu kan menunjukkan hal itu. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh PSI termasuk oleh tim di belakangnya Gibran untuk terus menaikkan pamor Gibran itu ya bisa jadi juga belum membuahkan hasil yang maksimal. Kalau kita lihat sekarang dalam beberapa bulan terakhir ini kan Mas Gibran itu kan sebagai wapres kan berusaha untuk memposisikan diri sangat berpihak kepada rakyat. Yeah. Dia lebih sering berkunjung ke pasar-pasar. Persis lah kalau saya bilang itu plek ketipleknya bapaknya. Copy pastenya Pak Jokowi. Dia juga berkunjung ke tempat-tempat yang setelah dilanda bencana. Dan kita tidak lihat dia berkunjung ke kampus-kampus untuk adu gagasan misalnya, untuk menyampaikan gagasan seperti itu. Ya karena menurut saya dia mulai memupuk investasi elektoral untuk 2029 dan dia paham betul bahwa rakyat kita terutama yang di kalangan bawah itu lebih suka dengan didatangi, dengan diberikan bantuan-bantuan yang ya kadang apa adanya, daripada dia lebih fokus ke bagaimana menyampaikan gagasan, adu-adu ide. Ya menurut mereka mungkin itu penting, tapi kok tidak lebih penting daripada langsung mendekati dengan kepada rakyat. Tapi ya hasilnya masih seperti sekarang gitu. Makanya Ahmad Ali melontarkan wacana seperti itu, meskipun kemudian sudah diklarifikasi ya. Belakang itu katanya dia tidak bermaksud untuk menghadap-hadapkan Pak Prabowo dengan Gibran. Jadi dia meminta agar wawancara di podcast itu dipahami secara utuh. Tetapi kalau dalam ilmu psikologi itu kan ada istilah bias jangkar. Ketika ada dua pernyataan yang berbeda antara satu dan yang kedua, secara psikologis manusia itu lebih percaya pada pernyataan yang pertama sebagai acuan lah. Jadi ya menurut saya percaya apa yang dikatakan Pak Ahmad Ali yang pertama, bahwa dia menyebut bahwa Gibran itu capres terbaik dan dia bisa menjadi rival Pak Prabowo. Itu kan kutipan langsung kan. Iya, dan ini sekali lagi ini semacam saya lebih melihatnya sebagai gertakan saja agar Pak Prabowo itu untuk hati-hati. Dan sekali lagi dia mengatakan seperti itu, dia kalau betul dia melontarkan gertakan seperti itu ya, dia kan masih merasa masih ada Pak Jokowi di belakangnya. Yeah. Nah, dia mungkin masih merasa bahwa Pak Prabowo itu belum bisa lepas dari Pak Jokowi. Yeah. Makanya ya kalau masih tetap menjadi satu ya nanti gandenglah Gibran di 2029. Kalau tetap dilepas ya berarti kita pisah. Berarti Pak Prabowo harus pisah dengan Pak Jokowi, tidak hanya pisah dengan Gibran. Mungkin saya rasa seperti itu apa yang diinginkan oleh dan ingat Ahmad loh, Ali. kalau dilepas nanti Gibran akan menjadi kompetitor yang sangat kuat loh. Kan itu kira-kira yang mau dikesankan. Iya, sah-sah saja ya kan ketika seorang politikus menyatakan seperti itu. Tapi kalau sampai sekarang kalau dari hasil survei Median sih masih sangat jauh. Iya, karena kalau kita lihat ya, di situ ada pejabat aktif di dalam survei Median itu ada AHY, ada KDM, terus kemudian ada Purbaya, yang masa kerjanya kira-kira kurang lebih sama lah dengan Gibran. Sementara Gibran mendapatkan poin yang jauh di bawah mereka kan. Apalagi posisinya wapres loh ya. Iya, itu dia mestinya. Kan kalau dia mau ikut berkontestasi di dalam Pilpres, seharusnya ya sekarang kan waktu itu kan berjalan begitu cepat kan. Sekarang sudah mendekati lah, setidaknya bisa separuh dari calon presiden yang lain gitu kan. Nah, Mas Kohar, dari fakta yang kita lihat dari surveinya Median itu, sebenarnya apa yang bisa kita baca? Apakah kinerja Gibran yang tidak sesuai harapan, atau orang masih dalam tanda kutip ya masih trauma dengan proses terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden? Ya, kalau saya lebih mengatakan begini, di sebagian kalangan masyarakat itu masih meraba-raba kapasitas Gibran. Apa sih kapasitas anak ini? Meskipun sudah dibilang sebagai salah satu wakil presiden terbaik yang dimiliki Indonesia.
ya sesuatu yang terbaik itu kan tidak hanya dikatakan. Bukti otentik seseorang itu dikatakan terbaik itu ya di lapangan seperti apa. Pemain sepak bola itu tidak akan menjadi superstar, menjadi mega bintang hanya dengan dikatakan. Mereka membuktikan di lapangan, setelah itu, oh dia memang hebat, visinya tajam. Orang akan bilang, oh Cristiano Ronaldo hebat, Lionel Messi sangat hebat misalnya. Lamine Yamal oke, punya. Pendukungnya Messi. Gitu. Bukan, artinya yang ingin saya katakan adalah kan Messi hebat. Lamine Yamal. Tadi kan dibilang Ronaldo hebat, Messi sangat hebat. Iya kan, hebat dengan sangat hebat itu kan. Ya, parameternya kan ada, angka-angkanya bisa dilihat dalam sekian pertandingan itu. Messi melesakkan berapa gol dan berapa assist. Kalau Ronaldo kan lebih banyak golnya, tapi kan rentang waktunya lebih panjang, satu, dan kedua dia tidak assistnya sangat sedikit, tidak seperti kayak Messi. Jadi memang ya by fakta memang ya Messi lebih hebat dalam beberapa hal. Nah, kehebatan itu harus ditunjukkan dengan data. Setidak-tidaknya data lah, fakta. Nah, coba kita tarik lagi ke Gibran. Kalau dia dikatakan sebagai wapres terhebat sepanjang sejarah, itu tolok ukurnya apa? Kalau terhebat sepanjang sejarah, tolok ukurnya adalah paling muda mungkin. Tapi itu pun juga atas hasil utak-atik. Akselerasi tadi. Akselerasi itu yang bahasanya itu kan memaksakan, itu akselerasi. Nah, dalam beberapa perbincangan itu kan publik masih banyak yang meragukan. Ditanya apa, misalnya menjawabnya apa gitu. Misalnya ketika dalam sebuah acara wawancara di SCTV dengan Retno Pinasti misalnya, dia ditanya soal 19 juta lapangan kerja yang pernah dia janjikan itu, dia jawabannya nggak ke situ, jawabannya malah justru muter-muter nggak karu-karuan kan. Nah itu sebagian orang melihat ini orang kapasitasnya apa gitu. Coba tunjukkan dulu kapasitasnya. Nah itulah yang menyebabkan mengapa sebagian orang itu ya masih meragukan. Itulah kenapa beberapa yang lain akhirnya langsung melesat. Siapa yang melesat tuh misalnya kayak Purbaya. Purbaya kan dia melesat karena di tengah kejenuhan orang terhadap Menteri Keuangan yang itu juga, lalu dia punya berbagai macam strategi, teori-teori yang mungkin sebagian orang mengatakan ya itu kayak anti teori gitu. Meskipun juga ada teorinya sebetulnya. Tetapi ada kompetensi itu kelihatan. KDF kelihatan, meskipun beberapa orang juga nggak semuanya suka kan dengan cara model-model kayak begitu. Tetapi setidak-tidaknya ketika dia berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang premanisme yang menghambat, itu dia bisa menjelaskan. Nah mungkin Gibran karena waktunya tidak diberi kesempatan yang lebih panjang, mungkin. Nanti kalau diberi kesempatan lebih panjang akan ditunjukkan entah kapan itu. Tapi kan jadi kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa ini kemudian dia harus terus-menerus disangga, dia harus terus-menerus dimasukkan di dalam orbit, ya karena memang itu cara yang dianggap terbaik oleh tim mereka untuk memasukkan Gibran di dalam orbit gitu loh. Dengan cara diteriakkan, dengan cara diperbincangkan. Sebetulnya ada cara yang relatif cerdas yang dilakukan terakhir kemarin ini. Ketika dia berbicara dengan Tetran Muslim dan Coki Pardede, ya. Menurut saya itu sebetulnya itu jauh lebih efektif. Ya ketika bagaimana dia merespons kritik. Meskipun jawabannya patah-patah, tapi dia to the point.
nggak apa-apa, nggak ini. Dia malah melarang orang-orang netizen untuk membuli Panji dan keluarganya. Itu poin itu. Dan itu kredit itu bagi orang yang melihatnya. Saya saja boleh juga nih gitu. Nah, tapi kan itu hanya baru satu titik itu. Sementara orang untuk menjadi masuk ke dalam pusaran pemilihan, mestinya dia punya banyak daya tawar. Sedikit, Mas Gar. Kalau melihat rekam jejak Gibran sebagai wakil presiden, kualitas dia sebagai calon pemimpin masa depan, apakah sudah terlihat maksudnya? Gini, kalau yang paling saya lihat ya dari sisi dia sebetulnya ya kekuatan dia untuk mendengar kritik itu, kekuatan dia untuk tidak marah, tidak gampang marah, tidak gampang kritik model apa aja pokoknya kritik dia. model apa, dihina bahkan kan di netizen dia tahan dia. Itu modal loh. Jangan dikira itu bukan sesuatu, itu modal. Nggak semua orang siap untuk menerima kritik. Tidak semua pejabat itu siap untuk menerima kritik. Bahkan banyak pejabat yang marah ketika dikritik. Selain itu apa lagi? Dan ketika mengekspresikan kemarahannya itu ya dengan cara macam-macam lah, ditangkepi, ya kekuatannya itu menurut saya. Selain itu ya memang belum kelihatan. Belum kelihatan, tetapi itu juga saya kira itu juga sudah modal bahwa dia tahan terhadap kritik dan dia mempersilahkan orang untuk mengkritik dan melarang orang untuk membuli yang dikritik. Itu menurut saya itu adalah modal yang patut untuk terus dikedepankan, untuk ditambah lagi kalau dia memang betul-betul serius untuk maju ke 2029. Nah, jangan terus-menerus meng-grooming diri, memosisikan diri sebagai putra Jokowi. Kalau itu nanti pada fase tertentu dia tidak terlalu banyak punya peluru kalau hanya mengandalkan satu peluru. Tetapi yang pasti apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali, saya kok lebih membacanya lebih kepada semacam bentuk kekhawatiran. Tetapi statement ini rupanya sudah ditangkap. Statement ini sudah ditangkap oleh pihak-pihak yang mungkin berada di lingkarannya Pak Prabowo, dan saya mendengar ada yang kurang nyaman lah dengan statement itu. Makanya kan kemudian Ahmad Ali mengeluarkan klarifikasi kan. Itu kan yang saya katakan sebagai jangan-jangan ini blunder gitu pernyataan ini. Jadi ketika ada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman, maka orang akan cenderung maksud saya tidak seperti itu kan gitu kan, mencoba untuk mengklarifikasi. Padahal ya aslinya itu ya mungkin jangan-jangan yang pertama itu yang mau tawar-menawar itu. Jadi hati-hati loh, jangan anggap enteng kami ya. Tapi begitu kemudian dari balik layar itu sudah ada yang maksudmu apa gitu. Nah, itu maksudmu apa? Itu mulailah dia melakukan berbagai macam klarifikasi. Tetapi yang paling jelas ya semua orang punya hak, semua orang sah lah untuk ikut berkompetisi di level manapun dan di sebuah negara demokrasi, apalagi MPR dan pemerintah sudah sepakat bahwa Pilpres tetap digelar secara langsung. Kan? Yeah. Gitu. Oke, jadi kalau tadi dibilang apa yang Mas Kohar sampaikan bahwa Ahmad Ali ini menjadi sebuah strategi untuk menaikkan posisi tawar Gibran, juga PSI, atau memang pernyataan itu adalah pernyataan yang kebablasan. Dan sampai sekarang kan kita belum tahu itu kan, gitu kan. Meskipun pada akhirnya kan Ahmad Ali sudah mengklarifikasinya, gitu kan. Tetapi yang kita lihat fakta hari ini, popularitas Gibran atau elektabilitas Gibran elektabilitas itu kan, lah. Kalau popularitas mungkin dia populer. Ya. Elektabilitas Gibran berdasarkan survei dari Median itu kan masih jauh dengan
Anies Baswedan jauh sekali gitu loh. Kalau kita tidak memasukkan nama Pak Prabowo, meskipun nanti Pak Prabowo kan juga sudah dideklarasikan akan menjadi capres di 2029 gitu loh. Nah, karena kita menghitung peluang Pak Anies, ini kan belum lama ini sudah dideklarasikan Partai Gerakan Rakyat, gitu kan. Dan itu kan saya bisa menangkap pendukung Anies itu adalah pendukung yang punya militansi yang tinggi. Dan sampai sekarang, jargon yang mereka bawa adalah perubahan. Kan? Apakah Pak Anies akan menjadi kompetitor yang kuat pada Pilpres 2029 yang akan datang, atau kompetitor yang paling kuat itu adalah Gibran? Ya, kalau saya lihat ya, kalau Pak Anies ini kan sudah punya posisi yang sangat kuat di kalangan para pendukungnya. Bayangkan dia itu kan bukan siapa-siapa sekarang, nggak punya jabatan apa-apa. Kalau kata pendukungnya Pak Jokowi dan Gibran itu pengangguran. Ya, pengangguran. Dia bilang pengangguran. Ya kan dia nggak punya. Tapi dia masih tingkat elektabilitas masih sangat tinggi. Bayangkan kalau 19,9%. Ya meskipun jarak dengan Pak Prabowo masih cukup jauh, tapi kalau Pak Prabowo kan jelas dia presiden. Setiap hari dia nongol di ruang publik. Setiap hari dia bisa membuat kebijakan-kebijakan yang kira-kira menguntungkan rakyat. Tapi kalau Pak Anies kan nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang dia lakukan dengan dia berkunjung ke kampus, melakukan diskusi, dialog ke luar negeri, juga berdiskusi dengan para diaspora itu ya akhirnya kan masih punya sisi positif di kalangan masyarakat kan. Dan hasil survei itu menurut saya menjadi penegas paling tidak sampai sekarang ya dia masih jauh dibandingkan dengan Gibran lah. Gibran 2,4, Pak Anies 19,9%. Jadi kalau dari sisi peluang, kalau kita head to head dengan Gibran ya sekarang Pak Anies sangat mungkin akan menang, dan itu yang ditangkap juga oleh sebagian pendukungnya kan, makanya dia mendirikan Partai Gerakan Rakyat yang tadinya sebelumnya ormas. Ya dia pengen konsisten dengan apa yang dia bawa sebelumnya, dan menurut saya sangat setuju dengan ini. Kita itu butuh butuh sesuatu yang baru lah menurut saya. Tidak semua yang baru itu pasti menjamin akan bagus. Tetapi kalau keberlanjutan itu juga belum tentu bagus, dan sebagian publik itu jargon keberlanjutan itu justru menimbulkan atau menghasilkan hal-hal yang kurang bagus. Dan kalau kemudian semuanya jargonnya keberlanjutan, termasuk dengan partai Gema ya. Partai yang juga belum dia sudah menyatakan akan mendukung Prabowo Subianto, justru menurut saya sebagai sebuah partai politik baru ya nggak menguntungkan. Iyalah. Karena buat apa mendukung partai baru? Kan yang lebih Prabowo Gerindra, yang lebih Prabowo mungkin sekarang partai-partai yang ada di koalisi, loh kan. Jadi menurut saya strategi yang Partai Gerakan itu yang lebih tepat untuk mendapatkan pemilih dari rakyat ya, dengan jargon baru, meskipun itu jargon lama, jargon yang berbeda dengan jargon yang dilakukan oleh rejim dua rejim sekarang. Ya menurut saya itu akan lebih menarik publik ketimbang yang lain. Ketimbang terus terang saya secara pribadi juga ketimbang Gibran. Ya terus terang kalau tadi ditanya Mas Kohar soal modal atau kemampuan. Kualitas yang apa sih kebijakan yang sudah ditempuh oleh Gibran yang menunjukkan kualitas dia sebagai calon pemimpin bangsa? Yes, menurut saya satu-satunya modal Gibran itu karena dia anaknya Jokowi. Kalau dari sementara pengaruh Jokowi makin lama makin makanya sementara pengaruh makanya kalau dari sisi kapasitas, dari sisi kinerja ya maaf saja saya kok melihatnya belum masih jauh lah ya, kita bandingkan, kita harapkan sebagai seorang pemimpin, apalagi nanti pemimpin nomor 1 di negara ini. Jadi boleh saja sebagai dalam permainan politik Ahmad Ali mengatakan seperti itu, ya sah-sah saja. Atau kalau nanti PSI lolos kan dia juga, kalau nggak ada yang mengusung
Gibran kan PSI juga mengusung. Mungkin ya mereka nanti dicalonkan, diduetkan dengan adiknya Kaisang misalnya kan. Kalau siapa sih Rocky Gerung itu kan lebih ini lagi apa, bukan satirnya itu lebih lagi. Sarkas lah, bukan sarkas ya. Nanti capresnya Gibran, cawapresnya Jokowi. Ya kan? Itu kan sebenarnya bentuk gugatan aja bahwa ya paling nggak berpolitik boleh saja melakukan apapun untuk merebut kekuasaan juga tidak salah dengan strategi apapun. Tapi alangkah lebih eloknya kalau dalam politik itu kita juga mengedepankan sadar diri lah. Karena kalau semua tidak sadar diri ya akhirnya kan yang rugi ujung-ujungnya nanti juga rakyat lah. Ya masih menunggu waktu, perlu menunggu waktu lah kalau untuk Mas Gibran untuk menjadi pemimpin nomor 1 di negara kita. Meskipun bukan tidak mungkin loh, dia akan jadi presiden. Saya setuju dengan pernyataan Mas Gibran itu akan jadi presiden. Bisa jadi. Kenapa? Karena kita melihat karakteristik rakyat kita yang sebagian, malah mungkin masih sebagian besar ya, masih suka yang sekedar popularitas, masih suka yang gimmick-gimmick, masih suka dia anaknya siapa, dia tidak peduli ketika seorang Gibran itu terpilih karena mengacak-acak konstitusi, karena dia terpilih karena koneksivitas, bukan karena kapasitas dan kapabilitas. Dan itu bisa jadi akan dioptimalkan oleh kubunya Gibran untuk tetap untuk bersaing di pemilu nanti. Dan 2029 itu menjadi momentum. Karena kalau sudah lewat 2029 itu lewat juga. Pengaruhnya Pak Jokowi akan semakin hilang gitu. Ya, kalau nanti Gibran di 2029 gitu. Tidak jadi apa-apa ya sudah lewat menurut saya. Gitu. Nah, Mas Kohar, saya mau melanjutkan apa yang disampaikan Mas Jaka tadi ya soal Anies ya. Yang sampai sekarang masih mengusung perubahan ya. Yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya saat ini apakah publik itu masih memiliki energi untuk bersama-sama membuat perubahan? Itu yang pertama. Atau justru saat ini publik sudah mulai lelah dan pasrah dengan keadaan? Setiap era, setiap zaman itu akan menemukan momentumnya sendiri. Kita kadang-kadang kita terlalu underestimate terhadap banyak hal. Tetapi kemudian akhirnya karena terlalu underestimate, begitu ada sesuatu yang besar muncul, loh kok ternyata bisa ya, Jadi selama kita masih hidup di dunia itu nggak ada yang mustahil gitu. Nggak ada hal yang mustahil. Nggak ada hal yang mustahil. Nepal itu kan yang menggerakkan anak-anak muda itu. Yang menggerakkan adalah Gen Z. Dan mereka punya apa? Mereka punya kekuasaan apa dalam konteks politik ya? Partai politik enggak, kemudian kekuasaan apalagi jabatan juga enggak, tetapi bisa meruntuhkan sebuah rezim, sebuah pemerintahan, dan kemudian memilih rezim baru gitu. Artinya baik itu katakanlah Anies Baswedan, bahkan Gibran sekalipun, sebetulnya ya masing-masing bukan mustahil. Tergantung bagaimana mesin politik itu bekerja nantinya. Nah, kalau mesin politik, jadi kan syarat untuk orang bisa menjadi pemimpin atau jabatan lah, menjadi presiden, wapres, menteri, anggota DPR. Itu kan ya pertama kan dia harus punya, mestinya itu kualitas, punya integritas, kemudian kapabilitas, kemudian juga popularitas, kemudian elektabilitas. Bukan tapi apa yang juga ada di dalam isitas. Gitu. Jadi isitas juga penting, tapi bukan segala-galanya. Jadi harus ada visi, misi, dan gizi kan katanya begitu. Tetapi banyak hal itu diporak-porandakan bahwa ternyata masih ada loh sekelompok elit kecil orang
yang dia bisa menggerakkan perubahan bahkan dengan cara patungan loh. Ya. Dengan cara mereka saweran. Ketika ada peristiwa katakanlah gerakan-gerakan mahasiswa, kita ingat beberapa gerakan mahasiswa itu kan sebagian mereka kan tidak digerakkan oleh logistik yang sebetulnya besar-besar amat. Ya. Tapi kan mereka punya kesadaran. Jadi di mana-mana itu kesadaran itu adalah matahari. Kesabaran adalah kesabaran, keberanian akan menjadi cakrawala, itu benar. Apa yang dikatakan oleh Rendra dalam Pemandoblang itu benar adanya, bahwa jangan meremehkan kesadaran. Karena dari kesadaran itu akan lahir perubahan. Nah, kesadaran itu akan menggerakkan. Makanya kan dia itu memberi energi. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah lelah atau tidak, itu tergantung sampai di mana kemampuan para tokoh-tokoh ini. Apakah itu Anies Baswedan, even termasuk katakanlah Prabowo sekalipun, itu menggerakkan kesadaran masyarakat. Kesadaran bahwa mereka itu harus berubah misalnya. Katakanlah misalnya partai apa tadi namanya, Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat. Nah, bisa meyakinkan gitu. Orang-orang kesana berubah, ya, dia bisa jalan dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, bahkan di dalam politik di Indonesia. Tetapi juga cara mencapainya juga harus dengan penuh kesabaran. Jadi kesadaran, tapi juga kesabaran. Kalau nggak sabar ya sudah selesai. Ada dulu salah satu tokoh politik itu yang dia akhirnya terpaksa harus keluar dari anggota DPR karena dia tidak tahan dengan keadaan. Nah, sebagian orang nyeletuk, ya kurang sabar dia. Itu siapa waktu itu? Almarhum sih, Sopan Sopian. Oh ya, dianggap kurang sabar dan seterusnya. Jadi, tetapi ya kita bisa berdebat soal itu benar atau enggak. Tetapi di politik di Indonesia itu membutuhkan kesabaran. Kalau dalam hal kesabaran, contohlah Prabowo. 4 kali kontestasi dan akhirnya berhasil kan. Ya. Nggak ini loh, nggak mudah loh orang untuk bisa berkontestasi dalam 4 pertarungan politik. Itu sesuatu yang pendakian yang luar biasa. Nah, saya kira beberapa tokoh-tokoh politik ini sekarang sudah terinspirasi oleh Prabowo, oleh Presiden Prabowo, bahwa ternyata Pak Prabowo kali keempat bisa kok, gitu. Jangan-jangan saya juga bisa, gitu, kira-kira kayak itu. Jadi saya nggak setuju kalau tadi dikatakan bahwa kalau 2029 ini Gibran sampai akhirnya nggak jadi apa-apa, itu habis. Belum tentu. Belum tentu juga. Iya, jangan-jangan ada orang yang juga terinspirasi dengan apa yang dia alami dan dilakukan oleh Gibran. Artinya gini, artinya bahwa kalau dia itu bisa menemukan momentum yang pas, menemukan orang yang tepat, dan dengan strategi yang tepat, dia bisa jadi akan hidup ya, dalam tanda kutip, hidup dalam ingatan publik untuk selama-lamanya. Bisa saja. Jadi, orang mengingat sesuatu itu kan bisa lama, bisa pendek, tergantung lah. Nah, makanya kan di spanduk-spanduk itu mulai beredar sekarang. Ya sudah, pokoknya selama masyarakat nggak pintar, ya tokoh-tokoh semacam satir ya, ada Gibran itu akan selalu punya harapan untuk bisa tetap di orbit di level atas gitu kan. Tapi ada juga yang bilang, wah ini masyarakat harus pinter supaya kita mendapatkan presiden yang pas. Tapi belum tentu juga. Amerika itu kurang pinter apa, Amerika Serikat. Dapat presiden kayak sekarang. Pedagang. Donald Trump ini yang zigzagnya nggak karu-karuan, ini yang nggak karu-karuan. Ya lagi-lagi memang itu adalah strategi nantinya seperti apa gitu loh. Ya. Ada yang mau ditambahkan, Mas Yoga? Yang pasti gini, memang pemilu masih lama lah ya, masih berapa? 3 atau 4 tahun? 3 tahun lah ya. Ya 4 tahun kurang lah. Ya menurut saya ya mulai sekarang nggak apa-apa. 3 tahun. 3 tahun kan. 3 tahun lebih. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Ali menurut saya ya mulai menggugah rakyat lah. Paling tidak nanti
mulai menimang-nimang lah. Kalau sekarang kan paling tidak kan sudah ada 3 calon nih kalau semuanya sesuai skenario yang mereka inginkan masing-masingnya. Pertama Pak Prabowo udah pasti dia maju, hampir pastilah. Kemudian juga Gibran kalau umpamanya nanti betul-betul nanti tidak digandeng oleh Pak Prabowo. Kemudian juga Anies. Ya bisa ditimang-timang lah. Tapi yang pasti begini ya, mungkin rakyat kita itu, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Panji ya. Ya jangan menyalahkan penguasa sekarang. Yang salah itu rakyat kok. Ya kan? Ya, pada akhirnya memang karena rakyat yang menentukan. Yang menentukan kan. Ya, jadi makin lama harusnya kita itu semakin cerdas. Kecerdasan dalam politik itu apa? Pertama, ketika memilih seseorang, ya jangan semata-matanya didasarkan kepada popularitas, karena orang itu seolah-olah dekat dengan rakyat, karena orang itu punya koneksi dengan penguasa yang lebih tinggi. Ya kalau kita pengen politik kita lebih bagus, lebih pintar berpolitik, ya kita harus kita pilih orang yang berintegritas, yang punya kapabilitas, yang punya kualitas, dan yang punya kredibilitas. Kalau 4 poin itu dijadikan tolok ukur utama, kok saya pikir pemimpin kita yang ke depan itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat bagi rakyat, bukan bermanfaatannya bagi para pendukungnya saja. Ya, sayangnya sekarang yang sangat menentukan itu apa yang ada di dalam tas. Nah, itu masalahnya. Makanya kalau kita nggak pintar-pintar juga, rakyat itu nggak pintar-pintar juga, ya begini. Ya, terus itu begini. dia. Saya kira cukup ya? Cukup. Saya kira gini aja, pertambahan saya bahwa kontestasi politik akan semakin menarik. Iya. Kalau semakin banyak figur itu. Kalau hanya itu aja ya orang agak, aduh capek kok itu lagi. Yeah. Tapi kalau kemudian ada warna-warna baru itu, mulai ada bibit gerakan jangan ke TPS kan? Iya, ya kan? nanti kalau itu kan bisa. Tapi kalau semakin banyak kan semakin banyak. Iya makanya, ada itu. Ya meskipun 2029 masih lama, tapi setidaknya sekarang sudah mulai berproses lah. Kita juga sudah 3 tahun itu sebenarnya nggak lama. Sudah bisa memetakan siapa-siapa pemimpin yang bisa kita harapkan untuk membawa Indonesia berlayar lebih jauh lagi menuju negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.